Benar, Pak. Oke. Jadi kelihatannya ada sebagian bagian saya ngajar itu hang ya. Saya nggak tahu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini PPT-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Tadi sampai slide berapa terakhir saya ngajar? Saya ngobrolnya harusnya sudah sampai slide 30 ini, betul ya? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, tujuan dari internal control mengamankan aset IT perusahaan. Saya ulangi sedikit ya. Jadi aset IT perusahaan itu berupa aset informasi. Dan Anda tahu, walaupun aset informasi itu intangible, banyak perusahaan yang bergantung pada aset informasi ini untuk operasional bisnisnya. Perbankan misalnya, penerbangan misalnya sangat tergantung pada aset informasi. Kalau aset informasinya tiba-tiba hilang atau berubah integritinya, ya menjadi risiko besar bagi kelangsungan operasional bisnis dari perusahaan itu. Ya. Kemudian juga kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan atau persyaratan legal dari perusahaan tersebut, ya, undang-undang, perpajakan dan seterusnya. Kemudian input, otorisasi, ya, jadi siapa yang masuk ke dalam sistem itu harus ada otorisasinya. Ya. Ada pembatasan hak akses, hak baca, hak tulis, hak modifikasi konten tabel database-nya dan seterusnya. Kemudian juga akurasi dan kelengkapan dari pemrosesan data transaksinya. Ya, kemudian juga ada output, kemudian juga reliability atau keandalan dari prosesnya, kemudian backup dan recovery, serta efisiensi dari operasi bisnis dan aspek change management, manajemen perubahan. Karena kalau perusahaan itu mengadopsi sistem informasi, pasti dia akan mengubah sedikit atau banyak cara personel yang bekerja di dalam perusahaan itu, terutama yang mereka harus bersinggungan dengan sistem tersebut. Nah, bagaimana personel itu bisa reseptif, bisa menerima perubahan yang ada di sistem tersebut. Ya. Nah, kemudian juga tujuan internal control itu dia diaplikasikan ke semua bidang, apakah manual atau otomasi. Ya. Dia akan mencakup semuanya, ya, pengamanan aset-aset, kemudian memastikan integritas dari lingkungan sistem operasi perusahaan, ya, jangan sampai terjadi ancaman gitu ya. Kemudian juga otorisasi input, ya, memastikan integritas sistem dan aplikasi yang kritikal, ya, melalui otorisasi dari inputnya. Jadi kalau ada orang yang mau mengubah nilai tertentu dari field database Anda, misalnya, harus dipastikan bahwa dia punya otorisasi untuk melakukan input data atau melakukan perubahan data. Itu diatur oleh database administrator. Ya. Kemudian juga akurasi dan kelengkapan dari pemrosesan transaksi itu. Ya. Kemudian kehandalan dari pemrosesan aktivitasnya, aktivitas pemrosesannya, akurasi, kelengkapan, dan integritas database-nya. Ya, jadi database itu dia bukan hanya bisa diakses, tapi harus dipastikan bahwa database itu punya integritas. Nilai-nilai, value, angka-angka yang terkandung di database itu harus dipastikan benar, tidak diubah oleh orang yang tidak berhak, atau tidak mengalami kesalahan prosedur, kesalahan proses, kesalahan pemrosesan yang menyebabkan value-nya bisa terus salah gitu ya, bisa berubah gitu, jangan sampai itu terjadi. Ya, kemudian juga memastikan efisiensi dan efektivitas operasi, itu tujuan dari internal control, ya. Comply dengan atau mematuhi kebijakan, standar, prosedur dan peraturan pemerintah, ya. Kemudian mengembangkan suatu disaster recovery plan, business continuity. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan sistemnya itu, terjadi bencana alam misalnya, ada prosedur untuk pemulihan, dan ada tim yang bertanggung jawab atau incident response plan untuk melakukan pemulihan tersebut. Ya.
Nah, ini bisa menggunakan internal control dari COVID ya, ada macam-macam. Mungkin di audit sistem informasi apa itu? Di sistem informasi akuntansi Anda sudah dapat juga ya. Kemudian general control prosedur kendali umum, general control diterapkan pada semua area organisasi dan mencakup policy dan praktis yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa objektif tertentu dari perusahaan itu bisa tercapai. Ya. Nah, prosedur general control itu diantaranya adalah internal accounting control untuk operasi akuntansi, ya. Control operasional terkait dengan operasi sehari-hari perusahaan, ya. Kemudian kontrol administratif terkait dengan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan, ya. Kemudian polisi terkait keamanan sistem, sistem informasi berbasis komputer, ya. Kemudian polisi terkait penggunaan dokumen, ya, desain penggunaan dokumen dan prosedur dan fitur untuk memastikan akses yang terotorisasi terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi misalnya tadi melalui password itu ya, tidak semua orang bisa mengakses dan ada kebijakan keamanan fisik terhadap semua data center. Jadi misalnya ruangan server komputer yang menyimpan pusat data itu ada diterapkan sistem keamanan fisik. Misalnya tidak semua orang boleh masuk, tidak ditempatkan di tempat orang berlalu lalang gitu ya, ditempatkan dalam kondisi yang aman ya, ada perangkat pemadam kebakarannya, ada mungkin satpam yang berjaga gitu ya, kemudian ditempatkan di ruang yang berpendingin ya, karena server komputer itu biasanya panas gitu ya. Nah, ada pengamanannya secara fisik gitu ya. Bahkan ada akses kontrolnya, bisa menggunakan kartu atau fingerprint atau apa gitu ya, sehingga orang yang masuk ke data center itu hanya dipastikan orang yang punya hak gitu ya. Nah, kemudian di aspek-aspek mulai dari strategi, akses terhadap data, pengembangan sistemnya gitu ya, kemudian operasi, akses kontrolnya, business continuity-nya, ya, networks, communications, administrasi database, dan seterusnya. Ya. Nah, ini definisi dari audit ya. Proses sistematis ya, di mana orang yang independen ya, jadi dia harus independen dan kompeten. Jadi dua syarat itu, dia independen, tidak ada konflik kepentingan di sana, dan dia punya kompetensi. Kompetensi, punya keahlian, skill untuk melakukan audit itu secara objektif, mengevaluasi bukti-bukti yang terkait dengan entitas ekonomi perusahaan gitu ya, dan memberikan opini tentang hasil pemeriksaan tersebut dan melaporkannya kepada manajemen perusahaan dan memberikan apa itu penafsiran apakah hasil audit itu sudah mengikuti standar dan perusahaan itu sudah mengikuti standar atau tidak ya. Nah, kalau audit sistem informasi dikatakan adalah review dan evaluasi sebagian atau keseluruhan dari sistem informasi berbasis komputer. Automated itu maksudnya computer base ya. Jadi berbasis komputer, computer based system ya, maupun proses lain yang non automated, misalnya masih manual, dan interface itu antar muka penghubung di antara sistem manual dan sistem uh, berbasis komputer tersebut ya. Nah, ini aspek-aspek yang bisa dilakukan ya terkait dengan audit ya. Ini ada definisi-definisinya, forensik dan sebagainya, macam-macam ya. Kemudian juga program auditnya ya. Jadi sekali lagi ada scope dan objektifnya, mana yang di luar scope dan mana yang di dalam scope ya. Kemudian juga perspektif dari auditor sistemnya, security, keamanan sistem ya, kualitas, efektivitas dan efisiensi. Efisiensi berarti dia dijalankan dengan cost yang optimum gitu ya, efektif, dia mencapai tujuannya, compliance, kepatuhan, kehandalan dari sistem itu, service dan capacity dari sistem itu gitu ya. Kalau dia availability dari sistem dan kapasitas sistemnya juga gitu ya.
sistem yang melayani didesain untuk melayani 1 juta orang, belum tentu dia akan stabil kalau jumlah penggunanya sudah 2 juta misalnya. Nah, itu bicara masalah capacity dari sistem. Ya, bisa tidak stabil sistemnya. Nah, kemudian juga Anda memahami area atau bidang yang Anda audit itu, ya. Jadi Anda harus punya kompetensi di situ, kemudian juga melakukan penilaian risiko, melakukan perencanaan audit secara detail, ya. Kemudian melakukan review awal terhadap bagian yang hendak Anda audit itu, mengevaluasi area yang Anda audit, kemudian melakukan tes terhadap compliance, kepatuhan, ya, misalnya kepatuhan terhadap prosedur atau peraturan dan seterusnya. Kemudian juga melakukan tes yang sifatnya substantif. Kalau substantif itu berarti ya Anda benar-benar menguji sistemnya. Misalnya kalau dia input nilai uang, ya enggak harusnya sistemnya akan nolak kalau Anda input nama gitu ya. Jadi nominal berapa rupiah, terus Anda masukkan budi, terus sistemnya nerima. Berarti sistemnya enggak benar itu. Ya, harusnya kalau yang dimasukkan itu bukan angka, sistemnya akan menolak. Kalau dan di dalam programmingnya dia harus sudah didesain misalnya sebagai tipe data integer gitu ya. Kalau tipe data integer berarti dia menerima angka, bahkan angkanya itu spesifik di dalam program itu, yaitu angka bilangan bulat aja. Kalau di luar bilangan bulat ya dia akan tolak gitu ya. Kemudian juga melakukan pelaporan dan melakukan follow up, ya. Nah, ini prosedur untuk evaluasi dan testingnya, ya, bisa menggunakan software audit, ya. Kemudian juga bisa menggunakan flowchart. Anda sudah belajar kan flowchart di dalam ASI, di dalam SIA gitu ya, bukan ASI. Di dalam SIA ya, Sistem Informasi Akuntansi, ya. Kemudian menggunakan laporan audit yang tersedia dalam sistem operasi, ya. Kemudian melakukan dokumentasi dan observasi. Nah, kemudian di dalam metodologi audit itu ya ada sekelompok prosedur audit atau dokumentasi yang didesain untuk mencapai tujuan audit yang sudah direncanakan, ya. Saya skop dari auditnya, mana yang di dalam lingkup, mana yang di luar lingkup, ya. Tujuan dari auditnya dan program dari auditnya, ya. Dan itu dibuat dan disetujui oleh manajemen audit dan dikomunikasikan ke semua staf yang melakukan audit sehingga mereka mengetahui tentang metodologi audit yang Anda lakukan. Ya. Nah, ini adalah fase-fase dari audit yang Anda lakukan, ya. Subjek dari auditnya, tujuan, lingkup, ya. Spesifik sistem yang Anda audit itu apa, fungsi, unit organisasi, ya. Nah, itu harus jelas, ya, supaya nanti tidak timbul masalah. Karena itu nanti terkait dengan apa yang di luar cakupan Anda, apa yang di dalam cakupan Anda, dan nanti terkait dengan temuan auditnya dan limitasi audit yang Anda lakukan terkait dengan temuan audit tersebut. Ya. Kemudian juga Anda harus melakukan perencanaan auditnya, ya, mengidentifikasi skill yang dibutuhkan. Misalnya kalau dia auditnya menggunakan software, yang melakukan audit itu ya harus bisa memakai software audit itu gitu ya, mengerti software audit itu dengan baik, ya. Kemudian juga mengidentifikasi sumber-sumber informasi di dalam Anda melakukan audit itu dari mana sumber datanya, kehandalan datanya, kemudian lokasi atau fasilitas yang akan diaudit, ya. Kalau misalnya dia data center ya biasanya dia ada backup-nya, dan backup itu biasanya berlokasi berbeda dengan lokasi data center-nya. Lazimnya seperti itu, ya. Kemudian juga Anda melakukan prosedur audit untuk apa itu? Mengambil datanya, ya. Mengidentifikasi pendekatan auditnya, kemudian mengidentifikasi orang-orang yang hendak diinterview, ya. Mengidentifikasi dan memperoleh standar kebijakan dan guideline dari setiap departemen yang hendak Anda audit, ya. Nah, ini memerlukan izin dari manajemen puncak perusahaan gitu ya, manajemen perusahaan di level atas. Kalau tidak nanti Anda tidak
tidak bisa melakukan interview dan tidak bisa mendapatkan dokumentasi data-data yang Anda butuhkan dan tidak bisa mendapatkan akses ke dalam sistemnya untuk melakukan substantif testing itu secara keseluruhan gitu ya. Kemudian juga mengembangkan rencana audit dan metodologi auditnya. Ya. Nah, kemudian ada prosedur untuk evaluasi, untuk communications, ya. Kemudian juga ada untuk apa itu follow up dan sebagainya, ya. Ini nggak perlu. Oh, ini untuk dokumentasinya ya. Rencana audit, program audit, aktivitas auditnya harus masuk di situ, tes auditnya, finding dan seterusnya ada dalam dokumentasi auditnya. Ya. Kemudian hal-hal tersebut harus ada di dalam dokumentasi audit ya. Jadi dia dokumen ya, bukan hanya disampaikan secara lisan saja hasil auditnya, tapi juga didokumentasikan dalam bentuk satu dokumen tertulis ya. Ada tanggal, halaman, hal-hal lain yang terkait dengan penyimpanan hasil auditnya gitu ya. Kemudian juga fraud detections ya, ini merupakan tanggung jawab manajemen ya dari dalam audit itu ya. Kemudian fraud detection ini bisa dihasilkan dari internal control system yang baik, yang didesain dengan baik di dalam perusahaan itu ya, sehingga dia bisa menyebabkan orang yang hendak melakukan fraud itu bisa terjadi deterrent effects. Deterrent effects itu efek gentar. Dia takut ya, karena nanti kalau sistemnya kayak gini, saya melakukan fraud pasti ketahuan deh gitu ya. Nah, dia gentar, dia takut duluan untuk melakukannya, akibatnya dia tidak jadi melakukan ya. Kemudian, kalaupun fraud itu terjadi, dia akan timely gitu ya. Jadi akan secara cepat bisa kita deteksi gitu ya, kita bisa ungkap segera ya. Jangan sampai kaset terus baru bertahun-tahun kemudian terjadi penyimpangan ya, kemudian baru bisa diungkap. Nah, itu tidak timely dan kerugiannya bagi perusahaan akan sangat banyak ya. Nah, di situ kemudian auditor berperan di dalam pencegahan dan deteksi dari fraud melalui audit yang dilakukan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada manajemen perusahaan untuk melakukan tindak lanjut atau follow up activities atas temuan-temuan audit, dan itu based on evidence, berbasiskan bukti-bukti yang Anda lakukan berdasarkan dengan apa hal-hal yang Anda temukan di dalam proses audit itu ya. Nah, kemudian di dalam audit itu terdapat risiko juga ya, bahwa misalnya informasi atau laporan yang Anda dapat itu mungkin ada kesalahan juga yang tidak terdeteksi selama audit itu gitu ya. Nah, itu Anda harus menilai risiko itu ya, dan Anda bisa melakukan penilaian dari sisi compliance, kepatuhan terhadap prosedur, terhadap aturan internal maupun eksternal perusahaan, atau melakukan substantif testing. Jadi Anda benar-benar menguji sistemnya sendiri, melihat tabel-tabelnya dan sebagainya. Kemudian di dalam risiko audit itu ada risiko yang inherent risk namanya, risiko yang melekat gitu ya. By nature dia sudah ada risikonya. Misalnya kalau sesuatu pemrosesan terkait kalkulasi duit misalnya dihitung secara manual, pasti lebih banyak salahnya, kemungkinan salahnya dibandingkan kalau dia sudah automated, dengan catatan sistemnya automatednya udah benar gitu ya. Jangan sampai automated tapi kemudian programnya juga salah hitung karena ada error di dalam programnya, ada bug di dalam programnya. Yang saya maksudkan ya softwarenya udah benar di dalam melakukan automated kalkulasi otomatis ya. Ya dibandingkan manual tentu risiko inherent atau risiko melekatnya lebih tinggi terjadi kesalahan pada perhitungan manual ya. Control ya, detections ya, seperti yang saya bilang tadi ada detections, dan preventif dan seterusnya itu ya yang di awal-awal saya sampaikan. Nah, kemudian Anda juga mendapatkan informasi dan rencana atas audit itu ya. Kemudian memahami internal control yang
dilakukan oleh perusahaan, melakukan tes compliance dan tes substantif ini tadi sudah ya, dan kemudian menyimpulkan dari auditnya. Nah, kemudian di dalam audit itu ada konsep materialitas ya. Jadi seberapa penting informasi itu terkait dengan dampaknya dan efeknya terhadap perusahaan yang sedang Anda audit. Ini mirip dengan audit keuangan ya, apakah dia material atau tidak material. Saya pikir Anda sudah punya konsepnya ya sebagai orang akuntansi. Material atau tidak material. Apakah dia substantif atau tidak gitu ya. Nah, kemudian juga ini slide-nya sampai 70-an ya. Mungkin nanti harus gabung sekali lagi kalau nanti Zoom-nya sudah habis, satu kali lagi join ya. Kemudian teknik manajemen risiko yang memungkinkan manajemen untuk secara efektif mengalokasikan sumber daya audit ya, kemudian memastikan bahwa informasi yang relevan telah diperoleh, dan kemudian juga memastikan basis untuk secara efektif mengelola auditnya itu ya. Kemudian juga menyediakan summary atau ringkasan bagaimana auditnya secara individu itu dilakukan terkait dengan keseluruhan organisasi perusahaan dan rencana bisnis perusahaan. Ya, nah kemudian tujuan dari audit ya diantaranya adalah compliance atau kepatuhan dengan aturan hukum ya atau SOP yang ditetapkan oleh perusahaan ya, internal maupun eksternal. Kalau eksternal ya aturan-aturan undang-undang, hukum, perpajakan dan sebagainya itu eksternal kan. Internal ya SOP yang ditetapkan oleh perusahaan ya. Kemudian confidentiality, aspek kerahasiaannya ya. Kemudian juga integritasnya ya, datanya tidak boleh harus pastikan benar, tidak boleh berubah, tidak boleh diubah oleh kepentingan tertentu dengan maksud menguntungkan individu tertentu, atau terjadi kesalahan pemrosesan di dalam sistem yang menyebabkan kebenaran dari data itu menjadi keliru gitu ya. Kemudian reliability ya, kehandalan ya, data availability, ketika data itu dibutuhkan dia bisa dimunculkan, bisa diakses, bisa tidak hang dan seterusnya, memiliki performance yang baik di dalam sistem gitu ya. Nah, kemudian juga compliance test yang menentukan apakah kontrol yang dilakukan memiliki kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan SOP yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Itu compliance test ya. Kemudian substantive test itu adalah Anda mengetes integriti dari pemrosesan aktualnya ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau input misalnya nilai uang kemudian Anda masukkan kata budi dia bisa menerima, berarti tes substantifnya tidak lolos, karena harusnya kalau input nilai uang yang angka yang harusnya dimasukkan. Kalau tiba-tiba ada yang masukkan huruf bisa diterima ya keliru, berarti programnya bukan keliru ya, tapi programnya tidak tidak lolos tes substantif gitu ya, tidak bisa membedakan data gitu ya. Nah, kemudian juga korelasi antara level internal control dan tes substantif yang dilakukan ya, dan hubungan antara tes substantif dan compliance yang dilakukan ya. Nanti kalau zoomnya habis join lagi ya. Dan saya pikir tidak ada masalah, karena kalau saya dijadikan satu, taruh kata rekamannya itu ada risiko dia tidak tidak terekam dengan baik karena saking panjangnya rekamannya dia bisa error. Tapi kalau pendek-pendek begini, rekamannya saya jadikan beberapa seri, itu lebih mudah nanti untuk dipotong, dijadikan file yang terpisah dan di-convert menjadi file rekaman itu lebih mudah. Termasuk ketika di-upload di YouTube dan sebagainya itu tidak kesulitan karena file-filenya sudah dipecah-pecah menjadi beberapa video gitu ya. Kalau jadi satu dia filenya akan sangat besar dan ada kemungkinan nanti trouble. Nah, kemudian juga ada evidence ya. Jadi ada bukti-bukti yang dilakukan gitu ya, ada bukti terhadap evidence itu. Dan itu harus independen gitu ya, penilaian bukti-buktinya itu, bukti-bukti auditnya itu ya, dan Anda memberikan audit temuan audit itu berdasarkan evidence itu. Jadi harus ada buktinya yang sahih gitu ya.
kemudian kualifikasi dari individu yang menyediakan informasi atau evidence itu. Ya, jadi harus evidence atau bukti audit itu harus diserahkan oleh orang yang memang memiliki kualifikasi, ya, dan evidence-nya harus objektif, dan evidence-nya itu harus timely gitu ya, sesuai dengan waktu yang kita syaratkan gitu ya, bukan evidence yang lama padahal ini sudah berapa tahun berlalu gitu